Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, rebus 450 ml santan, tambahkan 1/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompor, lalu angkat, biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, kemudian tambahkan 1 saset SKM putih, dan aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 175 gram gula pasir, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Gulanya sudah larut. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk rata. Lalu masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan. Masukkan sepertiga tepung terigunya, lalu aduk rata. Tuang santan sepertiganya, aduk rata kembali. Aduk sampai adonan tercampur rata, licin, dan tidak ada yang bergerindil. Adonan sudah tercampur rata, kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan, dan dalam kondisi sudah dingin, masukkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Cetakannya sudah panas,
Lalu olesi tipis dengan margarin. Karena saya menggunakan cetakan 12 lubang dan bagian tengahnya lebih cepat matang, jadi saya akan tuang adonan ke cetakan bagian pinggir terlebih dahulu. Aduk adonan. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil selama 2 menit. Setelah 2 menit, buka cetakannya. Kemudian tuang adonan ke cetakan bagian tengah. Tutup kembali cetakannya. Dan panggang kembali dengan api kecil. Saat kue pukisnya hampir matang, buka tutup cetakannya, lalu beri topping di atasnya. Tutup kembali cetakannya dan panggang sampai matang. Sudah matang, permukaannya sudah tidak lengket di tangan, dan bagian pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Saat kue pukisnya masih panas, olesi tipis permukaan dan kulitnya dengan margarin, supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis bulatnya siap disajikan ya. Meski menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, teksturnya empuk dan sangat lembut. Cara membuatnya juga mudah ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus, berat bersih setelah dikukus dan tanpa kulit. Saat masih panas, haluskan labu kuning kukus dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut.
Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah dingin. Masukkan sepertiga tepung terigu. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan boleh disaring supaya lebih halus. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai kue hampir matang. Setelah kuenya hampir matang, kemudian beri kismis di atas kuenya. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Permukaan kue tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpurnya siap dikemas. Kue lumpur labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan super lembut, meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Resep yang ketiga,
Untuk cara membuatnya, pertama saya akan membuat isiannya. Rendam 2 keping bihun jagung dalam air panas yang baru mendidih. Rendam selama 4 menit. Setelah 4 menit, lalu tiriskan. Dan potong-potong bihunnya. Lalu sisihkan. Lalu siapkan 2 buah wortel ukuran sedang yang sudah diserut. 2 batang daun bawang yang sudah dirajang. Lalu haluskan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu tumis sampai harum. Setelah harum, masukkan wortelnya. Lalu masak sampai wortelnya layu dan agak matang. Setelah wortelnya layu, masukkan bihun yang sudah dipotong-potong. Masak kembali sampai tercampur rata. Tambahkan daun bawang. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Masak kembali sambil terus diaduk sampai wortelnya matang dan bumbunya meresap. Sudah matang ya? Lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit risolnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 550 ml air secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk rata kembali. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon. Setelah teflonnya panas, usap permukaan teflonnya dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan setiap dituang ya. Angkat teflonnya, tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon, lalu buat dadar tipis. Biarkan sampai matang dan dadarnya bisa lepas dari teflon. Pinggirannya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang, dadarnya sudah lepas, sudah matang ya. Lalu tata di piring datar.
Lakukan sampai selesai. Dan untuk hasilnya tergantung tebal tipisnya dadar dan ukuran teflonnya ya. Kemudian siapkan adonan perekatnya, yaitu campuran tepung terigu dan air, sampai menghasilkan adonan yang tidak terlalu encer. Ambil 1 lembar kulit dadar. Untuk kulit dadarnya sangat lentur dan tidak mudah sobek ya. Lalu beri 1 sendok makan munjung bihun. Tata bihunnya. Lipat kanan kiri kulit dadarnya. Olesi tipis ujung dadarnya dengan adonan perekat. Lalu gulung. Dan tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyak gorengnya panas, masukkan risolnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Supaya minyaknya berkurang, tata risol matang dengan cara ditegakkan dalam wadah yang dasarnya sudah dialasi dengan tisu. Risol kampung isi bihunnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak gurih dan cara membuatnya sangat mudah. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 250 ml santan sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak.
Tambahkan 1 saset susu bubuk. Ayak secara bertahap, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan kue dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 20 menit, segera angkat. Dan kukus adonan sampai habis. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Kemudian beri topping sesuai selera. Saya menggunakan buttercream. Kemudian semprotkan buttercream ke dalam cekungan kue sampai penuh. Lalu beri choco chip atau keju atau selai di atas buttercream.
Bolu pandan mini ekonomis siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Cara membuatnya sangat mudah ya. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, sobek-sobek, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan, dan setengah sendok teh kunyit bubuk. Bisa diganti dengan 2 cm kunyit dan haluskan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, lalu angkat dan saring. Biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Setelah santannya dingin, kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk rata. Lalu tuang santan yang sudah dingin sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Lalu diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah 15 menit, masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 sendok makan munjung margarin yang sudah dicairkan. Dan aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam,
adonan sudah mengembang. Lalu aduk adonan sampai buihnya hilang. Panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan terlebih dahulu supaya buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Jangan tutup cetakannya, biarkan permukaan kuenya sampai berpori. Permukaan kuenya sudah berpori. Lalu tutup cetakannya dan panggang kuenya sampai matang. Untuk cetakan bagian tengahnya sudah matang terlebih dahulu, jadi saya angkat. Tutup cetakannya kembali dan panggang sampai matang. Sudah matang, lalu angkat. Bika Ambon ekonomisnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berserat cantik, dan teksturnya kenyal empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, masukkan 2 saset SKM coklat ke dalam gelas. Tambahkan 120 ml air dan aduk sampai tercampur rata. Sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Lalu tuang susu cair coklat. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu sambil diayak.
Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, 25 gram coklat bubuk. Ayak secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 90 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Teruskan mengaduk dengan spatula supaya minyak gorengnya benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang tulban ukuran 18 cm. Olesi tipis dengan margarin. Dan tuang adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 35 menit, tes kematangan. Tidak ada adonan yang menempel. Sudah matang. Matikan kompornya. Segera angkat. Keluarkan dari cetakan. Tunggu sampai dingin. Setelah dingin, potong kuenya sesuai selera. Brownies kukusnya siap disajikan ya. Meski hanya 1 butir telur, tanpa DCC dan tidak menggunakan mixer, tapi rasanya tetap enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah.